Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada malam ini kita semua dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis yang mulia ini, yakni majlis ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu din, yakni ilmu agama. Bahkan saking pentingnya ilmu ini sampai Imam Ahmad mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyrab. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wa man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaih arba'al fatih. Barang siapa tidak belajar di waktu muda, maka takbirkanlah 4 kali sebagai salah satu bentuk kematiannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Malam ini kita akan lanjutkan kajian hakul ubudiyati wa ma'rifatiha, yakni wa maratibuha. Kita akan bahas tentang hak-hak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam ini masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa amma ubudiyatul ni'am fa ma'rifatuha i'tirafi biha awalan. Adapun ubudiyah nikmat diwujudkan dengan cara mengenal nikmat itu sendiri dan mengakuinya terlebih dahulu. Tsummal iyadu bi ay yaqa'a fi qalbi nisbatuha wa idafatuha ila siwa. Seorang hamba setelah mengenal tentang nikmat itu, maka kata Ibnu Qayyim, langkah selanjutnya seorang hamba itu memohon perlindungan kepada Allah.
memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tidak terjebak dalam kemusyrikan, sehingga menganggap nikmat yang didapatkan itu diperoleh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk kita bisa menguatkan hati kita bahwa nikmat yang kita dapatkan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, minta tolong, minta perlindungan kepada Allah. Karena hati ini akan berbolak-balik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana sababan minal asbab, meskipun diketahui bahwa makhluk merupakan perantara datangnya nikmat tersebut, fahuwa musabbabuhu wa miqamuhu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan sebab tersebut. Jadi kata Ibnu Qayyim, meminta pertolongan. Setelah kita tahu bahwa semua nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meminta pertolongan kepada Allah supaya hati kita enggak condong. Ya. Meskipun kata beliau bahwa nikmat itu juga merupakan makhluk yang menjadi perantaranya, akan tetapi sebab datangnya nikmat itu Allah lah yang datangkan sebabnya. Fa ni'matu minhu wahdah bi kulli wajhin wa tibar. Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang manapun, semua nikmat itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb, pemelihara makhluk. Dari sudut pandang manapun, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan nikmat. Tidak ada kemampuan. Kalau kita dilihat dari sudut pandang manapun, ketika Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sama wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Saat kita lahir, gak punya ilmu sedikit pun. Jangankan ilmu, kita ketika lahir gak bawa apapun. Maka Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa pada dirimu kamu tidak memperhatikan? Artinya kalau kita lihat dari ke belakang, semua yang kita miliki ini semuanya betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa membangun keyakinan ini, minta tolong sama Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat kehidupan orang-orang kafir misalnya, dia lupa akan asal usulnya. Dia lupa kalau saat dia ke bumi ini, lahir ke bumi ini, tidak memiliki apa-apa, maka akan angkuh, akan sombong. Dia menganggap ilmunya yang begitu hebat, dia menganggap kekuasaannya yang begitu kuat, sehingga tidak butuh siapapun. Nah, ini yang kita berlindung dari semua ini, karena semua ini adalah tipu daya setan semua. Karena banyak orang tidak sadar. Kalau dia sadar diri bahwa saat dia lahir ke bumi tidak memiliki apapun, gak mungkin dia merasa bahwa apa yang dia capai itu adalah hasil dari kemampuannya, ininya dan sebagainya. Otak kita Allah yang kasih, pendengaran kita Allah yang kasih, penglihatan kita Allah yang kasih, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya, kata Ibnu Qayyim,
itu betul-betul milik Allah. Jadi nikmat itu dilihat dari sudut pandang manapun, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Maka kata beliau, "Tsumma tsana'u biha alaih." Maka hendaklah kita memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan. Memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Maka Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau menghitung nikmat Allah, kau tak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Saking banyaknya, tak akan mampu kita menghitungnya. Maka kata beliau, "Tsumma tsana'u biha alaihi." Maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Wa mahabbatuhu 'alaiha, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syukruhu bi ayyasta'malaha fi ta'atih. Kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Ini ulama dahulu luar biasa sekali. Artinya betul-betul teliti, betul-betul menutup pintu untuk hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pujian kita wajib memuji Allah atas nikmat itu. Kita wajib mencintai Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minat ta'ifi ta'abbudi bin ni'amih. Di antara hamba atas nikmat yang dianugerahkan adalah ayyastaktsara qalilaha alaih. Maka kata Ibnu Qayyim, di antara ubudiyah seorang hamba atas nikmat yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menganggap sedikit nikmat yang didapatkannya sebagai anugerah yang sangat banyak. Misal, kalau kita memandang kita dengan segala apa yang kita punya. Kemudian kita melihat orang dengan segala kehebatan yang dia punya, apa itu hartanya, apa kekuasaannya, apa ininya. Nah, kata Ibnu Qayyim, di saat kita tahu bahwa Allah kasih nikmat yang tidak sama sebagaimana orang banyak dikasih nikmat, kata Ibnu Qayyim, hendaklah nikmat yang sedikit itu kamu anggap sebagai anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anugerah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, orang beriman itu adalah orang yang hampir tidak mungkin mengeluh. Kenapa? Karena nikmat yang ada padanya, kata Ibnu Qayyim, anugerah yang sangat banyak. Maka kata Imam Syafi'i, modal kekayaan itu apa? Qanaah. Saat kita qanaah, hidup itu terasa lempeng, terasa nyaman, terasa tenang. Maka beliau mengatakan, nikmat yang ada pada kita itu anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaqilla katsira syukrihi 'alaiha, dan menganggap ungkapan syukur kita kepada Allah sebagai rasa terima kasih yang sangat sedikit. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah betul-betul sangat sedikit. Tapi anugerah Allah yang kasih kepada kita begitu sangat banyak. Sehingga orang Islam itu hampir tidak pernah mengeluh. Karena menganggap nikmat yang Allah berikan itu betul-betul sangat banyak. Wa ya'lamu annaha wasalat ilaihi min sayyidihi ghairi thamanin badala. Juga dia menyadari bahwa nikmat tersebut didapat dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma
tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Coba kalau kita mata ini harus bayar sewanya, telinga ini dan lain sebagainya, tanpa bayar sedikit pun. Ya. Makanya di sini kata Ibnu Qayyim, hendaklah kita menyadari bahwa semua nikmat yang kita punya itu dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya gratis. Kita lihat tabung oksigen yang besar itu, kalau kita beli itu berapa? Kalau tidak salah sekitar 150-an. Tapi dipakai hanya beberapa jam saja. Coba kalau kita kemudian harus bayar itu berapa, diukur dengan usia kita, kalikan dengan nominal segitu, tidak bakalan mampu. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim bahwa semua nikmat itu didapat dengan cuma-cuma. Ya. Wala wasilatin minhu tawassala biha ilaih wala istahqaqin minhu laha. Dan ingat, tanpa sesuatu yang dijadikan perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, serta tanpa ada hak baginya atas nikmat itu. Tidak ada perantara. Tiba-tiba Allah sudah kasih nikmat itu kepada kita. Padahal kata Ibnu Qayyim, hakikatnya kita tidak berhak untuk mendapatkan nikmat itu, serta tanpa ada hak baginya atas nikmat itu. Wa annaha lillah fil haqiqati la lil 'abd. Dan hendaklah mengetahui bahwa nikmat tersebut pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik hambanya, bukan milik kita, bukan milik siapapun. Semua nikmat itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Fala taziduhu ni'am illa inkisaran wa dhullan wa tawadhu'an wa mahabbatan lil mun'im. Maka pemberian, semakin Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya, maka dia semakin terasa tertunduk, serasa semakin terhina, semakin rendah hati dan cinta kepada yang memberikan nikmat. Lihat sikap orang beriman saat Allah tambah nikmatnya, ya, semakin tunduk, semakin merasa hina, semakin merasa rendah hati, dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat. Artinya bukan bertambahnya harta kita, bukan membuat kita semakin sombong, bertambahnya jabatan kita bukan membuat kita semakin angkuh, tetapi semakin bertambah nikmat-nikmat yang Allah berikan, semakin rendah hati, ya, semakin merasa dirinya rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, maka kata Ibnu Qayyim, orang yang beruntung adalah orang yang ketika nikmat itu bertambah, dia merasa apa? Semakin rendah hati, semakin mudah bergaul dengan masyarakatnya, semakin mudah memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Artinya semakin peduli. Jangan sampai tambahnya harta kita, tambahnya kekuasaan kita membuat kita semakin jauh dari masyarakatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari tetangganya. Jangan sampai seperti itu. Dan kata beliau, semakin merasa cinta kepada yang memberikan nikmat. Wa kullama jaddada lahu ni'matan, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang baru, ahdatsa laha ubudiyatan wa mahabbatan wa khudu'an dhullan, ia semakin meningkatkan pengabdiannya, semakin dikasih rezeki, semakin dikasih kesehatan, semakin dikasih kelapangan, semakin semangat ibadahnya, semakin kuat ibadahnya, ya, semakin bertambah kecintaannya
kepatuhannya dan kerendahan hatinya. Dikasih nikmat yang tadinya hanya punya sepeda ontel, ya naik ke masjid sepeda ontel, sekarang Allah kasih sepeda motor. Nah, yang tadinya ini berangkatnya agak telatan, sekarang dengan sepeda motor tambah cepat, bukan tambah hilang. Ya. Artinya nikmat yang Allah kasih semakin kuat. Ya. Artinya fasilitas yang Allah kasih dalam rangka dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim ketika Allah memberikan nikmat yang baru, maka semakin meningkatkan pengabdiannya, kecintaannya, kepatuhan dan kerendahan hatinya. Wa kullama ahdatsa lahu qaddan ahdaha lahu ridha. Sebaliknya, setiap kali Allah Subhanahu wa taala menghentikan salah satu nikmatnya, ia selalu menunjukkan keridhoannya. Misalnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba rezekinya agak sempit, dan hal-hal lain, dia justru ridho dengan semua ini. Tidak menyalahkan siapapun, tidak mengkambing hitamkan siapapun. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang itu tertimpa musibah, kemudian dia tidak mengembalikan musibah itu kepada dirinya, dan dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu, maka itulah musibah yang sesungguhnya. Tetapi ketika seorang itu ridho dengan musibah yang Allah kasih, maka tentu hasilnya akan terasa berbeda dengan orang yang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ahdatsa dzamban wa ahdatsa lahu taubatan wa inkisaran wa i'tidzaran. Dan setiap kali ia berbuat dosa, ia bertaubat, menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tidak setiap orang itu ada dalam kondisi iman yang di atas. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Di saat iman turun, mungkin dia tergelincir dalam dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia akan cepat bertaubat, menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada wal abdul kayyis wal azizu bi ma'zilin an dzalik. Maka inilah kepribadian hamba yang bijaksana. Sedangkan hamba yang lemah, dirinya terlepas dari semua sifat-sifat tersebut. Terlepas dari semua sifat-sifat tersebut di atas. Nah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang apa yang menyebabkan orang itu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi sumber masalah sehingga orang itu lupa, bahkan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kan ini tadi, ketika dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua nikmat itu akan dia lupakan. Kenapa? Karena manusia sumber masalahnya adalah kecenderungannya kepada dunia.
Ketika kecenderungannya kuat kepada dunia, maka itulah awal dari petaka orang. Nabi SAW bersabda, An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanam. Dua serigala yang lapar ursila fi ghanam, dilepas di tengah-tengah domba, bi afsadalah min hirsil mar'i alal mal wasyaraf, tidaklah lebih berbahaya daripada ketamakan manusia terhadap harta dan kedudukan, lidini, yang merusak agamanya. Artinya orang itu kalau sudah pikirannya dunia terus, kedudukan terus, dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang Allah kasih kepada dia. Bahkan kata Nabi SAW, dia itu lebih berbahaya, sangat berbahaya orang seperti itu. Maka kita lihat kehidupan orang kafir itu, kehidupan orang yang cinta dunia. Ketika dia tahu ada yang menghalanginya, artinya ada yang menghalanginya untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk menambah pundi-pundi hartanya, maka tidak segan-segan untuk menyakiti, membunuh, memfitnah, mencaci dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, bayangkan dua serigala yang lapar dilepas di tengah domba, pasti akan makan ini, makan semua domba, mungkin akan dia makan. Tapi tidak lebih berbahaya daripada orang yang min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lid-din. Tidak lebih berbahaya daripada orang yang tamak sama harta dan cinta kepada kedudukan. Ini bahaya betul. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan cinta kepada kedudukan merupakan sumber kejahatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Artinya sumber dari orang itu lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaannya kepada dunia. Artinya kalau hati dan pikirnya sudah dunia terus, maka dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya. Tapi berbeda dengan orang yang ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sedikit di dalam pandangan orang lain justru dia anggap sebuah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar. Maka Nabi SAW bersabda, qalbus syekh syabun ala hubbis natain tulul haya wa hubbul mal. Hati orang yang tua renta senantiasa muda. Qalbus syekh syabun ala hubbis, senantiasa muda dalam mencintai dua hal. Semakin tua, ya, itu dua hal yang dicintai. Apa? Ingin hidup lama, hidup panjang, dan cinta terhadap harta. Artinya kalau orang itu tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tua itu semakin ganas sama harta, semakin rakus, semakin tega. Karena banyak pengalaman dia bagaimana mendapatkan harta, nyingkirkan lawan, nyingkirkan ini. Ketika dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan menjadi raja tega, raja bengis. Karena kata Nabi SAW seperti itu. Ya. Yakbur ibnu Adam wa yakbur ma'us sana. Yakbur ibnu Adam wa yakbur ma'a husnan hubbul mal wa tul umr. Anak Adam atau manusia semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal: cinta harta dan panjang umur, ingin hidup lama. Ya, padahal kehidupan ini bukan lama, sangat singkat. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan." Kiamat semakin dekat dan tidaklah bertambah kepada manusia ala dunia, atas dunia, illa khirsan, kecuali semakin tamak. Tidaklah bertambah kecuali semakin tamak. Wala yazdaduna minallah, dan tidaklah bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bu'dan, melainkan semakin jauh. Kiamat sudah dekat, kata Nabi SAW, dan tidaklah bertambah manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidaklah bertambah kedekatannya kepada Allah melainkan semakin jauh. Ketika orang itu tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah satu ciri orang bertakwa itu apa? Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah takut kepada Allah, mungkinkah dia akan tamak sama dunia? Mungkinkah dia akan mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dan menyingkirkan siapapun yang menentangnya? Enggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, kata Allah, tidak diberikan kepada orang-orang yang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi, dan akibat yang baik adalah bagi orang bertakwa. Fudail bin Iyad rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, berantakanlah semua angan-angan. Semua angan-angan. Orang yang ingin harta, mengumpulkan banyak harta, kan angan-angannya supaya dia dianggap paling kaya, paling hebat, paling ini. Orang yang ingin memiliki banyak kekuasaan, dia ingin dikatakan sebagai orang yang kuat, yang tidak terkalahkan. Kata Fudail bin Iyad, ayat ini memberantakan semua angan-angan itu. Kenapa? Karena Allah katakan bahwa negeri akhirat itu tidak diperuntukkan kecuali kepada orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan membuat kerusakan di muka bumi. Kira-kira kalau kita yakin dengan ayat ini, yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, mungkinkah angan-angan kita akan panjang? Mungkinkah kita akan mendalimi orang? Mungkinkah kita akan membuat kerusakan di muka bumi? Ketika Allah mengatakan negeri akhirat itu tidak untuk orang-orang yang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi. Kata Fudail bin Iyad, ayat ini memberantakan semua angan-angan. Angan-angan akan menjadi berantakan. Misalnya,
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Nabi SAW, ketika kiamat semakin dekat, hari kiamat semakin dekat dan tidaklah bertambah pada diri manusia melainkan semakin rakus terhadap harta, ya, dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini hanya terjadi pada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan seperti ini. Karena dia sadar betul konsekuensi dari ketamakan itu adalah hilangnya kesempatan dia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak seperti itu. Maka ketika Fudail melihat menafsirkan ayat tadi, tilkad darul akhirah naj'alha la yuriduna uluwan fil ardi wal fasad wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu Allah jadikan kepada orang-orang yang tidak sombong dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kata Fudail bin Iyad, buyar semua angan-angan. Ya. Orang yang rakus itu kan angan-angannya panjang. Orang yang pengin ini, pengin itu, karena dia pengin ini, angan-angannya begitu kuat. Nah, kata Fudail melihat angan-angan
Kemudian Nabi SAW bersabda, la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu syarru fayausun qunut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Dijelaskan oleh Al-Baghawi rahimahullah, manusia senantiasa meminta kebaikan kepada Rabb-Nya, yaitu harta, kekayaan, dan kesehatan. Yang diminta kebaikan-kebaikan semua. Tetapi terkadang ketika Allah kasih nikmat, kasih banyak limpahan nikmat, manusia lupa dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, manusia itu cepat berbuat dosa dan menunda-nunda taubat. Mereka berkata, saya akan bertaubat, saya akan beramal, tetapi mereka tidak melakukannya, sampai akhirnya kematian datang kepada mereka dalam keadaan mereka berpaling, dalam keadaan mereka yang paling jelek dan amalan yang paling buruk. Masih muda, masih sehat, masih punya tabungan banyak, masih ini, masih itu, sehingga menganggap kematian itu masih jauh, sehingga nggak sempat untuk taubat. Maka dijelaskan di sini, panjang angan-angan, merasa masih berusia panjang adalah penyakit berbahaya dan kronis bagi manusia. Merasa masih lama, masih jauh, badan masih sehat. Ini adalah penyakit yang berbahaya. Maka jika penyakit ini menjangkiti seorang muslim, maka ia akan membawa kepada hal yang sangat serius. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keinginan-keinginan memperpanjang angan-angan kita. Karena hakikat kehidupan itu betul-betul sebentar. Tetapi setan tidak membiarkan kita untuk meyakini bahwa hidup ini sebentar. Tidak. Kita dibuai oleh angan-angan terus, dipanjangkan angan-angan terus, sehingga banyak orang ketika ajal menjemput justru berada dalam kondisi yang paling jelek dan amalan yang paling buruk. Tentu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Sungguh, seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai dua lembah emas. Wala yamla afahu illa turab wa yatubu Allah ala man taba. Dan tidak ada yang akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya kalau urusan dunia itu gak pernah ada habis-habisnya, gak akan pernah ada habis-habisnya, kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sadar diri bahwa dunia itu harus menjadi alat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak menjadikan dunia sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka gak akan pernah cukup. Gak akan pernah cukup. Ya. Semakin ini semakin terus. Ya. Hanya orang miskin diambah juga. Ya. Bayangkan teganya. Ya. Hak orang miskin dimakan juga, yang makan siapa? Bukan orang miskin, justru orang yang hartanya mungkin 7 turunan gak habis, tapi dimakan juga hanya orang miskin. Ya itu tadi kata Nabi SAW. Maka Allah mengingatkan kita ketika Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, la tarawunal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ya enggak salah kalau Fudail bin Iyad rahimahullah tadi menafsirkan ayat tadi, angan-angan berantakan sudah. Kalau ingat sama akhirat itu angan-angan berantakan sudah. Pingin jadi ini, pingin itu, sudah tidak ada itu sudah. Yang ada adalah pingin ini, pingin itu, tapi dalam rangka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pingin buka usaha ini, tapi tujuannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pingin bantu ini, pingin lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu semakin dikejar, dia semakin kurang terus. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu cara bertakwa itu adalah wal qanaati bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Kemudian beliau mengatakan wa idadi liyaumil rahim, dan orang yang takwa itu adalah orang yang menyiapkan bekalnya untuk kehidupan setelah kematian. Maka dengan pembahasan ini berakhirlah pembahasan kita tentang hakul ubudiyatu wa maratibuha, yaitu tentang hak-hak peribadatan kepada Allah dengan berbagai macam tingkatannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.